Lalu Jibril Hobi ini karya Gusti, kumpulan zikir yang dinamai Jibril Hobi. Jibril Hobi itu bisa diartikan agar kita tancap ikut dapat Allah, agar selalu kita dekat dengan Allah. Allah sang pencipta alam semesta ini dan tempat di mana kita akan kembali. Jibril Hobi yang di dalamnya itu ada Fatihah yang hampir 140 kali, wonten Asmaul Husna, ayat kursi, doa robbana atina fid dunya hasanah kabeh sedoso, wonten istighfar 200, sholawat 300 dan lain-lain. Diwujudkan di akhir zaman itu. Terus acara ini yang jauh, mulai dari Pulau Bali, Banyuwangi, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Surabaya, Kediri, Yogyakarta, Jakarta, Palembang. Kawasan acara ini jutaan orang maka dengan salah satu tujuannya adalah untuk menentukan hati. Kejawi mulia Quran, mengumandangkan kebesaran asma Allah, mengagungkan asma Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sekantum itu nentermakan hati Bapak Ibu, karena memang saking guru kita Panjenengan Al-Karim Al-Karim Romo Ki Haji Agus Sabit Panotoprojo, kita ingkang tenang kanthi manah ingkang khusyuk supados kita panjenengan sedaya samangke kumpul saking menika majelis SST Dr. Barokah Agung Pikanto ilmu ingkang manfaat. Dumateng panjenengan Romo Kyai Sasono Biswasana ingkang agung kita sumanggaken. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'ina wa syafi'i ummati wa la alihi wa ashabihi hatta qadri wa billahi amma ba'du. Kita sangat berhormati panjenengan yang berjasa saya, warga desa ini, Bapak Kepala Desa, warga sedulur Kabupaten Mesuji, Meresu, para kiai, golong-golong sahabat kantor, sedulur pengurus, sedulur takmir masjid dan saya menikot. Berdebat di dalam yang kami hormati Bapak Kapolsek, Bapak-bapak masyarakat, dan yang pasti panjenengan penyelenggara Semaan Al-Quran di seluruh diri, seluruh panitia pelaksana, Nur Sewu, yang selalu saya aturkan pada panjenengan bahwa kita ini oleh Allah diberi waktu 24 jam, dan kalau kita boleh jujur, sampai mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur kembali, bisa dikatakan waktu-waktu kita ini lebih banyak untuk urusan dunia. Saya pun juga seperti itu. Kita tidak usah munafik. Lalu kalau kita renungkan lebih jauh, sejak kita lahir dari rahim seorang ibu, kita diasuh, dibesarkan oleh orang tua,
masalah anak-anak, ya Allah, dan kita masa remaja, masa dewasa, menikah, berumah tangga, punya anak, kita hidup bidang ekonomi, hidup bermasyarakat, dan tidak terasa dapat itu. Kita memasuki masa tua. Saya bilang begini karena Syekh Imam Ghazali di dalam jaluknya bahwa manusia itu kalau sudah menginjak usia 40 tahun, masa transisi dari muda memasuki masa tua itu berapa dosa tahun, otomatis umur kawan dosa. Urutan pertama adalah badan tubuh mulai sakit-sakitan, penyakit mulai berdatangan, lalu kita berada di dalam usia 40 itu Allah semakin mendatangkan ujian dan cobaan pada kita. Usia 40 tahun artinya masa remaja telah berlalu, masa muda telah berlalu. Kita seusia yang katakanlah sudah tidak muda lagi, kita punya tugas membina rumah tangga, mendidik anak-anak kita, menyiapkan masa depan mereka, dan kita sendiri harus selalu tekun ibadah. Tapi bukan teori, apalagi kalau kita sudah usia 50 dan 60 tahun, nuwun sewu Bapak Ibu, kita punya tugas urutan nomor 1 di dunia ini. Lebih penting dari ekonomi, lebih penting dari kesehatan, lebih penting dari apapun di dunia ini. Apa itu? Memperjuangkan husnul khotimah. Saya ulangi lagi, husnul khotimah itu harus diperjuangkan Bapak Ibu. Kita tidak bisa cuman berleha-leha, cuman di tempat tidur, cuman berangan-angan saya ingin husnul khotimah, selama tidak bisa. Itu harus diperjuangkan. Saya ulangi lagi, apapun yang ada di dunia ini tidak ada yang melebihi pentingnya hal yang satu ini, akhir hidup yang baik. Saya paham Bapak Ibu, termasuk saya sendiri, karena banyaknya kesibukan, banyaknya aktivitas, apalagi maaf kita yang hidup di akhir zaman, kita ini disuguhi alat teknologi yang canggih yang semua orang memilikinya. Ada yang pegang 1, bahkan ada juga yang punya 4 biji. Dan kita kalau mau jujur, waktu-waktu kita lebih banyak untuk urusan ini. Makanya maaf, saya seperti hanya panjangan gitu. Sholat pun terburu-buru, sholat, ya Allah, kadang-kadang terpikir oleh alat yang satu ini. Ibadah-ibadah yang lain, ya maaf, kadang-kadang kita dibantu dengan pamrih urusan ini. Saya sendiri, saya tidak mengajarkan ini. Saya sendiri, kadang saya terpikir, akankah saya terus begini? Apa yang saya kejar di dunia ini? Saya punya uang, ternyata hanya seperti ini saja. Saya punya rumah, ternyata ya cuma begini. Saya punya motor, punya mobil, ternyata ya cuma begini. Apalagi kalau saya ingat Indonesia, Bapak Ibu, Indonesia. Sampai saya itu terpikir,
kakek nenek sudah meninggal dunia, orang tua sudah meninggal dunia, dan saya tidak muda lagi, yang berarti akhirat sudah dekat. Ya Allah, kalau kadang menangis sendirian kakak. Lalu pertanyaan di dalam hati yang sangat dalam, 24 jam yang disediakan hanya berapa persennya untuk Allah, hanya berapa persennya saya berbuat baik untuk sesama. Akhirnya saya kadang-kadang galau, bagaimana saya menghadapi kematianku nanti. Dan saya paham Bapak Ibu, siapapun orangnya di dunia ini, mana mereka orang muslim, orang kafir sudah jarang sekali Bapak Ibu yang terpikir bagaimana kalau saya di dalam kubur. Hampir tidak ada orang membicarakan itu. Bagaimana kalau saya di akhirat? Pamilo Bapak Ibu, Yon Sewu. Saya juga guyon. Artinya saya juga senang guyon kalian kocok-kocok. Saya senang guyon, saya senang pertama. Tetapi saya juga belajar Yon Sewu ya. Waktu sholat, waktunya ngaji, waktunya ngemol, pulau ngemol, waktunya nyambut gamat, pulau nyambut gamat, waktunya saya jualan itu lagi. Tapi pada saat saya serius, kita tidak serius ini. Sebab Yon Sewu Bapak Ibu, termasuk panjenenganipun Gusmi. Gusmi itu bisa dikatakan sosok fenomenal yang tidak bisa disamakan dengan manusia di akhir zaman ini. Wali-wali di zamannya, di zaman Gusmi masih ada. Itu hampir semua mengatakan Gusmi adalah wali Allah. Wali tingkat tinggi yang hanya ada 300 tahun sekali di dunia ini. Bukan sakit dipadakan dengan menonton biasa. Misalnya bukan wali yang dikatakan santrinya saja. Saya ulang lagi. Gusmi itu yang mengatakan wali sesama wali. Bukan wali yang didasari fanatik yang mengatakan itu santrinya, pengikutnya, itu kan wali omong kosong. Semisal seorang Gus Dur diakui atau tidak, jelas gambaran Gus Dur aja kegolong injilati aulia. Nah, seorang Gus Dur dalam acara ini ingkang sak menika hampir seluruh negara niku wonten semahan Al-Quran ingkang praktekan teripun sucikan tawakal berjamaah mirengaken penghafal Quran ngaos tigang juz lajeng ingkang jamaah ibu ngedung Quran lima utawi namung mirengaken. Lalu ibu Bori ini karya Gusti kumpulan zikir yang dinamai Zikir Khofirin. Zikir Khofirin itu bisa diartikan agar kita tancap ikut dekat Allah, agar selalu kita dekat dengan Allah. Allah sang pencipta alam semesta ini dan tempat di mana kita akan kembali. Zikir Khofirin yang di dalamnya itu ada Fatihah yang hampir 140 kali, wonten Asmaul Husna, ayat kursi, doa robbana atina fid dunya hasanah kabeh sedoso, wonten istighfar 900, sholawat 300 dan lain-lain. Diwujudkan di akhir zaman ini. Terus acara ini yang saya lihat mulai dari Pulau Bali, Banyuwangi, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Surabaya, Kediri, Yogyakarta, Jakarta, Palembang. Kawasan acara ini
jutaan orang, maka dengan salah satu tujuannya adalah untuk menenangkan hati. Kecuali mulia Quran mengumandangkan kebesaran asma Allah, mengagungkan asma kanjeng Nabi Muhammad SAW, sekalipun itu nentermakan hati Bapak Ibu. Karena memang yang jauh, saya ingat apa yang dikatakan Syekh Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddinnya, bahwasanya manusia itu tingkatan kualitasnya, ya akhlak, ya budi pekerti, ya takwa, ya iman, itu semakin lama semakin mendekati kiamat, semakin buruk, tidak semakin baik. Nah, artinya kita di tengah-tengah hidup di zaman seperti ini, Masya Allah, godaan kata membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah yang ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan, mendidik anak agar soleh dan solehah ternyata tidak semudah teori dan lain sebagainya. Masuk tahun ini, mugi-mugi semaan Quran di Al-Qadir ingkang wonten daerah mriki, semisal wonten daerah Lampung Selatan diperjuangkan kalian wonten Yai Imam Qurlani, wonten Yai Hambali, lajeng wonten ing Yai Abu Lampung Putri, Lampung Timur, terus wonten Lampung Timur menika wonten Yai Ma'ruf, pejuang ingkang nembe kapundhut iki, pejuang Quran Jawatul Qadir. Lajeng kala wau dalu ana ketemu di wau dalu Waikanan, wonten Waikanan, termasuk wonten daerah ini ingkang dipun aksur dipun upayahi dipun upayahi iki panjenengan dhewe, panjenengan dhewe sebab napa nyuwun sewu Bapak, kita sebagai orang muslim sampai kapanpun, sampai mati kita lihat kenapa sakit gini, kita kenapa sakit kebiasaan kok ada betul sakit gitu. Artinya semisal kembali itu sahabat sedih karena ada perjuangan, galau karena ada persoalan hidup. Semisal kembali itu di saat sedih galau, hiburan menggunakan lagu Plus, menggunakan lagu Ali Noah, menggunakan lagu LG juga itu kan hanya sesaat saja. Artinya kita butuh penenteram hati sekaligus nyediakan dapat Allah. Mugi-mugi di dalam menghadapi kehidupan ini sebelum dipun-pari kekuatan lahir tadi, dipun-pari ketabahan anak-anak kita ini ingkang saweg mondok, mugi-mugi dipun paringi kerasan, mugi-mugi dipun paringi manfaat ilmunipun ingkang saweg napa sekolah, mugi-mugi dipun paringi sukses berhasil. Intinipun mugi-mugi cita-cita kita dipun paringi tercapai, doa-doa kita dipun paringi mustajabah. Lagi wonten malih ingkang boten kalah penting nyuwun sewu. Terus majlis Quran Jawatul Qadir ini sekaligus panggilan kita itu merenung bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Karena apa? Kita juga bisa sakit, dan yang paling tinggi adalah kita pun juga bisa mati. Pramila niku ajaranipun Gusti, monggo kita hidup di tengah-tengah menungso kakek iki. Wonten ingkang bidangipun dados petani, wonten ingkang dados guru, pedagang, polisi, kiai, sedaya niku makhlukipun Allah. Boten perlu rumah yang paling benar, boten perlu rumah ingkang paling suci, boten perlu main durian, tidak perlu menghina orang lain,
Kulon itu kadang-kadang semisal menawi pas ngerti bulan minggu bertani menurut saya ceramah-ceramah yang intinya itu maaf menurut saya menjatuhkan si A, menghina si B. Ini memang lagi marak di akhir zaman ini. Nyawanya jauh, panjenengan amat ini. Panjenengan termasuk pasti penggemar dulangan-dulangan macam ini. Panjenengan cermati. Semisal antara Hindu dan Buddha, aman-aman kemauan. Islam dan Kristen, aman-aman kemauan. Tapi panjenengan kersani di dalam kalangan orang Muslim ini, cara bahasa pun jadikan sahabat muslim berkerumun. Ini survei memang tondo-tondo akhir zaman. Laras betul, panjenengan cermati. Hubungan antara agama ini bukan baik-baik saja, tapi di dalam kalangan Islam sendiri, karena ini memang penyebabnya satu, kafir itu nomor yang paling benar. Ini loh, gitu. Padahal kan yang saya kalau kadang mencerita di poro wali-wali di pangeran itu, memang itu bukan sakit dari ukuran kaki dengan jiwa. Kenapa para wali-wali itu tidak pernah merendahkan orang lain? Kenapa mereka itu tidak pernah menghujat orang lain? Kenapa mereka itu tidak pernah merasa yang paling suci? Karena apa? Manusia itu pula kalau sudah dekat dengan Allah, kalau sudah dekat dengan Allah, mereka ini jiwa raga hati itu yang ada cuma Allah, Allah, Allah. Kan hanya mikirakan dosa lan kedoliman pendiamba, yang akhirnya buat nanti sempat ngelok ngomong. Ada loh itu. Pramila ibu, monggo kula panjenengan di tengah-tengah kita itu beraktivitas, misal ibadah sholat, monggo kita itu belajar istiqomah dungo apa yang dulu dikumandangkan oleh Nabi Adam setelah diusir dari surga.